Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya selaku pemateri MPLS. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan rekan kerja tenaga pendidik dan kependidikan SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan. Dari sebelah kiri, pojok kiri. Nah, ibu ini yang pertama, Bu Dwi Aminarti adalah salah seorang guru matematika. Kemudian yang kedua, ini Ibu Winda Arifah, salah satu pengajar IPS. Yang ketiga, Ibu Lisa Isnawati, pengajar pendidikan agama Islam dan PKN. Yang keempat, Rahmi Lutfiah, salah satu pengajar bahasa Inggris. Yang kelima, ini adalah Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Riyadul Jannah. Yang keenam, Bapak Agus Purwanto, selaku pelayaran penjas dan prakarya. Yang ketujuh, ini adalah Arif Amrullah, admin atau TU sekolah. Dan kedelapan, ini yang Mas Parmalo, saya sendiri. Ini mata pelajaran BK. Yang kesembilan, ini Pak Rahmat Hidayat. Ini salah satu pengampu pelajaran IPA. Dan yang terakhir, 10, yaitu Firly Wahyudi. Nah, ini salah satu pengampu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada materi hari pertama ini, kami akan menjelaskan tentang 4 hal, yaitu visi SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan. Yang kedua, misi SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan. Kemudian tujuan SMP. Dan kemudian yang keempat terakhir, yaitu program unggulan. Nah, berikut ini akan kami sampaikan. Yang pertama, visi SMP. Visi SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan yaitu mewujudkan siswa SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan menjadi siswa yang cerdas, cakap, terampil, berprestasi, unggul, kompetitif, sehat, dan peduli lingkungan, berlandaskan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini adalah visi SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan yang wajib untuk kita capai dalam setahun ini. Yang kedua, misi SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan ada 8. Yang pertama, meningkatkan mutu lulusan yang mempunyai daya saing tinggi. Yang kedua, membekali siswa dengan kecerdasan SQ, EQ, dan IQ. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian siswa yang berkarakter. Yang keempat, meningkatkan kompetensi kreativitas siswa. Yang kelima, melaksanakan 9K keagamaan. Yang kedua, kesehatan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesejukan, dan kenyamanan. Yang keenam, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan agamis. Yang ketujuh, mengembangkan pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedelapan, membekali siswa dengan keterampilan olahraga, seni budaya, dan kepramukaan. Nah, misi SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan ada 8 ini diaplikasikan dalam beberapa program unggulan. Nantinya. Oke. Kemudian materi yang ketiga. Tujuan SMPS Bumi Utama Metro Kedawangan yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu akademik dan non-akademik di atas KKM berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan keagamaan.
Yang ketiga, terwujudnya suasana yang komunikasi yang santun berdasarkan pengalaman agama yang diyakininya. Yang keempat, terwujudnya hubungan harmonis dan dinamis baik dalam sekolah maupun dengan masyarakat. Kemudian yang keempat, program unggulan. Nah, di sini ada beberapa program unggulan yang kami cantumkan dan akan kami jelaskan. Nah, berikut ini adalah kegiatan SMP SBM Metro Kendawangan selama pandemi mulai dari awal 2019 sampai 2021 ini ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan ingat selalu untuk menaati protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Nah, untuk program yang pertama, kegiatan yang pertama adalah pendampingan belajar. Nah, pendampingan belajar ini yaitu dilakukan secara online atau daring dalam jaringan dan secara offline. Nah, ini dimulai bulan Juli 2021 sampai Juni 2022, yaitu 1 tahun ya. Jadi anak-anak kami sekalian wajib untuk melakukan atau merespon baik secara online yaitu di WhatsApp group maupun offline nanti mudah-mudahannya kami diizinkan untuk melakukan BDR ya, ke estate-estate. Itu ya, pendampingan belajar ini wajib diikuti oleh seluruh siswa SMP SBM Utama Metro Kendawangan baik yang kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9. Yang kedua yaitu budaya literasi siswa dan guru. Nah, di sini ada 3 mata pelajaran khusus dalam bidang ini yaitu bahasa Inggris. Nah, ini wajib untuk siswa. Bahasa Indonesia sama, juga wajib. Dan komputer. Nah, ini salah satu bentuk untuk mewujudkan visi kita yaitu IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak dalam hal ini karena masih pandemi berarti nanti gurunya yang akan menyuruh membuat video atau tugas yang berkaitan dengan budaya literasi siswa. Nah, jangankan siswa, nah, guru-gurunya malah juga ikut setiap minggu. Ya, itu setiap Sabtu ada literasi guru. Nah, ini gurunya juga belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia dan juga belajar komputer. Nah, ini sesuai dengan cita-cita kita ya. Kemudian yang ketiga yaitu religius dan karakter building. Nah, ini membangun rasa keagamaan yang kuat dan mempunyai karakter yang baik. Nah, kalau sebelumnya secara offline melakukan sholat berjamaah, nah ini dilakukan setiap hari. Mulai sholat zuhur dan sholat asar, nah, yang wajib. Kemudian untuk yang non-muslim, biasanya kami lakukan kerohanian setiap Jumat. Ini selama setahun ke depan, ya, gitu. Nah, untuk di era pandemi, kami mengkanter ini dengan cara anak-anak untuk sering-sering memposting di grup WhatsApp kelas masing-masing bahwa kalian itu melakukan sholat, bisa juga mengaji, dan yang untuk kerohanian bisa membaca Alkitab atau apa video-video gitu ya tentang keagamaan, membentuk karakter yang baik. Nah, kemudian dalam hal ini juga nanti setiap Sabtu anak-anak wajib melakukan hal yang positif. Misalnya yaitu menanam. Nah, menanam sebatang atau sepohon apapun itu, menanam tanaman. Nah, mau singkong, mau apa bebas, mau mencangkul dan sebagainya juga bebas. Boleh juga itu membersihkan lingkungan rumah. Nah, nanti difoto lalu dikirim ke grup WhatsApp. Nah, ini biasanya dilakukan setiap Jumat atau setiap Sabtu. Kemudian yang keempat
keempat, kegiatan kompetensi perlombaan. Ini ada beberapa bidang, yaitu KSN, tentang sains, lomba mata pelajaran, OSN, keolahragaan, dan kesenian. Yang sering kami adakan dari sekolah yaitu lomba PHBI dan PHBN. Ini internal dari sekolah. Lomba-lomba ini, kalau untuk KSN dan KSN, ini yang milih adalah guru yang bersangkutan. Siapa yang nilainya bagus dan berprestasi, dialah yang diutus untuk mewakili SMP. Kemudian untuk yang PHBI dan PHBN, ini adalah perlombaan di setiap ada kegiatan. Misalnya Hari Kartini, ya, nanti wajib untuk semua siswa mengikuti, baik secara daring, online, maupun luring atau offline. Ya. Yang kelima, stop bullying, pendampingan oleh guru agama dan guru BK setiap kami menggencarkan program stop bullying karena sering terjadi di antara siswa-siswi sekalian, ada yang saling ngolok-mengolok, ada yang saling maki-memaki gitu ya. Jadi harus di stop yang kayak gitu. Dengan cara kami membuat suatu program namanya stop bullying. Ada juga biasanya siswa-siswi mengolok-ngolok nama orang tua, nama bapak, nama ibu, temannya yang lain, gitu, diolok-olok kayak gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai lagi terjadi ya pada siswa-siswi kita juga ya, yang sampai terjadi yang biasanya berakhir dengan perkelahian gitu ya. Jangan sampai terjadi. Yang keenam, penyuluhan kesehatan. Ini penyuluhan kesehatan ini terkait di era pandemi ini adalah protokol kesehatan yang tetap kita laksanakan, lalu menggunakan masker ketika di luar rumah, lalu mencuci tangan setiap setengah jam sekali, pakai hand sanitizer, pakai sabun dan lain-lain ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Lalu di estet siswa-siswi kalian tidak boleh berkerumun, nongkrong gitu ya, tidak pakai masker. Untuk saat ini usahakan tidak ada yang melakukan berkerumun gitu ya, estet. Selain itu nanti juga akan ada materi tentang COVID, ya, pembelajaran di era pandemi. Ini hari pertama ya kalian melaksanakan MPLS, nanti 3 hari ke depan sampai 3 hari ke depan. Tidak ada penutupan, nanti ada penutupan PLS itu silakan kami lakukan dengan melakukan Zoom meeting. Silakan diikuti. Wajib untuk semua siswa-siswi SMPS Bintang Metro Kendawangan yang kelas 7 yang baru gitu ya. Nah ini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Nah, ini visit ke placement itu BDR, ini di SDHE ya. Ini salah satu dokumentasi. Nah, sebelum melakukan BDR, nah, siswa-siswi sekalian harus dicek suhunya. Ketika suhu melewati ambang batas yang telah ditentukan, siswa tidak diizinkan, demam gitu ya, tidak diizinkan untuk mengikuti BDR. Kemudian dilakukan juga secara online. Kalau secara online ini dilakukan dengan video call, menggunakan Zoom meeting, WhatsApp. Kemudian bisa juga dilakukan di grup WA masing-masing kelas. Jadi anak-anak sekalian, siswa-siswi sekalian wajib untuk merespon ya, ikut proaktif di grup masing-masing gitu. Ketika nanti pagi-pagi ada absen diedarkan, nah tolong diisi, jangan sampai ada yang tidak mengisi. Karena dari situlah guru-guru bisa mengabsen,
bahwa kalian sehat, bahwa kalian sakit, bahwa kalian izin di luar atau apa gitu ya. Jadi harus proaktif, siswa-siswi harus proaktif. Nah, kalau tidak ada, kalau misalkan ini ada kendala sinyal dan sebagainya, dibilang di situ ya, bisa lewat SMS, tidak mungkin lewat WA, pasti lewat SMS. Bilang dengan guru wali kelasnya masing-masing bahwa di sini nih ada sinyal. Tapi usahakan, karena di estet itu ada tempat-tempat untuk mencari sinyal. Nggak boleh mengerjakannya di rumah, dipoto, lalu pergi ke tempat yang bersinyal, kirim. Ya, tugasnya wajib ya. Tugas per harinya nanti ada 2 mata pelajaran. Setiap harinya yang berbeda. Jadi, wajib untuk siswa hari itu juga 2 mata pelajaran itu wajib selesai. Jangan biasakan untuk menunda-nunda tugas. Nanti menumpuk yang pening, yang susah, yang sakit kalian sendiri. Program literasi. Ini tahun lalu ini kami lakukan. Untuk literasi guru, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, komputer, bahasa Arab. Ini literasi bahasa Arab. Gurunya saja belajar bahasa Arab. Gurunya saja belajar komputer, gurunya saja belajar bahasa Inggris. Masa siswa-siswi sekalian yang masih muda, masih kreatif, tidak belajar, ini malulah, gitu ya. Jadi siswa-siswi sekalian wajib untuk melakukan program literasi masing-masing ya. Setiap ada respon, setiap ada tugas mohon direspon gitu ya di grup ya masing-masing. Kemudian literasi siswa. Literasi siswa di sini tahun lalu sudah ada menciptakan buku, membuat sebuah buku kumpulan puisi dari siswa-siswi sekalian gitu. Kemudian buku ini kami serahkan dengan pihak operasional. Yang kedua ini literasi bahasa Inggris. Nah, membuat video tentang prosedur teks. Kalau yang ini ya, nanti ada video-video lain merekam apa gitu ya. Cara membuat telur dadar, salah satu bentuk prosedur teks. Ini membuat kopi, membuat goreng pisang dan sebagainya. Ini divideokan, nanti direkam ya. Ada Bapak Ibu guru yang bersangkutan untuk menyuruh dan mengajak kalian untuk membuat seperti ini. Jadi siswa-siswi wajib membuatnya ya. Secara sederhana saja, jangan ribet-ribet. Kemudian yang ketiga membuat masker. Kemarin awal pandemi ini membuat masker, siswa-siswi disuruh diajak membuat masker. Kemudian ada juga siswa-siswi SMP yang dulunya ini membuat masker manual pakai jahit tangan ya, divideokan bisa di link YouTube. Ini salah satu masker ala Andika. Kemudian ada juga dari pihak sekolah yaitu membagikan masker dan facial ini tahun lalu. Nah, ini program ketahanan pangan ini yang dilakukan gurunya supaya sekolahnya tidak semak dan sebagainya. Jadi gurunya itu membuat dengan tanam tanamannya, panen terong, panen kacang, tanam cabai, panen serai, budidaya nila untuk mengisi waktu-waktu daerah pandemi. Diharapkan untuk siswa-siswi sekalian juga seperti ini di lingkungan rumahnya. Gitu. Nanam serai, nanam obat-obatan, nanam kunyit, nanam cabai, nanam bunga, nanam terong dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk mencari atau menambah aktivitas kalian. Nanti kalau ada itu dipoto, di-share di grup. Kalau kalian telah menanam, di-share, foto, share di grup, nah gampang. Kalau ada yang share, pasti mendapatkan nilai. Nah, gitu ya. Sudah dapat dipastikan. Gitu. Selain itu bisa juga menjaga kebersihan rumah, bisa nyapu, dipoto, bisa menyusun atau mengemaskan tempat tidur, dipoto, merapikan tempat tidur, dipoto, nyuci piring, nanti itu dipoto. Pasti setiap siswa yang aktif
Nanti setiap siswa yang aktif itu pasti mendapatkan plus dari gurunya, wakilnya, wali kelasnya, dan sebagainya. Ya, jadi mohon untuk siswa-siswi sekalian untuk proaktif di grup WhatsApp masing-masing berhubung, karena untuk sekarang diadakan PPKM sampai tanggal 27, jadi tidak ada dulu pembelajaran secara offline, semua dilakukan secara online. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya Yomlas Parmalo kami undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi